Baik Ibu, selamat siang. Perkenalkan ya Bu ya, nama saya Rian Firdaus. Saya mahasiswa Setika Sukabumi Ibu yang sedang praktik di lapangan untuk saat ini. Nah, kedatangan saya ke sini yaitu untuk melakukan edukasi atau penyuluhan kesehatan terkait deteksi dini kanker rahim ya Bu ya. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa Ibu? Nia. Ibu Nia. Disebutnya Ibu Nia aja Ibu Iya. ya. Nah Ibu, sesuai dengan tadi kedatangan saya ke sini yaitu untuk melakukan penyuluhan Ibu. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit dan dimana nanti saya akan menjelaskan terkait pengertian, tanda gejala dan juga pencegahan ya Bu ya. Dan yang pertama-tama kita samakan persepsi dulu Ibu. Ibu tahu gak apa itu tuh deteksi kanker leher rahim Ibu? Suatu penyakit tumor ganas. Nah betul ya Ibu ya. Nah baik Ibu, kita mulai. Ibu boleh lihat di sini. Nah Ibu, tadi apa itu kanker rahim? Kanker. Nah kanker itu adalah suatu penyebab penyakit tumor ganas ya Bu ya. Dapat menyebabkan ke semua organ dan menyebabkan kematian. Nah bahwa si kanker ini, si tumor ini akan menyebabkan kematian ya Bu ya jika tidak tidak ditangani. Ibu, tadi kan saya menjelaskan apa itu kanker. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin tanyakan, Bu? Bagaimana cara pengobatannya? Nah, untuk cara pengobatannya nanti dijelaskan ya, Bu ya, sama Ridwan. Nah, untuk selanjutnya dilanjut aja ya, Bu ya. Di sini ada penyebab kanker leher rahim. Nah, di mana 90% kanker serviks diakibatkan oleh infeksi human papilomia virus atau bisa disebut HPV. Khususnya HPV ini ada tipe 16 dan 18 yang ditularkan melalui kontak kulit kelamin. Nah, jadi si penyebab kanker ini dapat ditularkan melalui kontak kulit kelamin ya Bu ya. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin tanyakan Bu terkait penyebabnya? Tidak ada. Nah, di sini ada tanda gejala kanker leher rahim. Nah, yang pertama ada keputihan lama Bu, banyak dan berbau. Dan yang kedua ada pendarahan setelah atau senggama. Yang ketiga ada pendarahan di luar haid. Dan yang keempat ada nyeri panggul, nyeri pinggang dan pendarahan sesudah menopause. Dan di sini ada ya Bu ya yang tadi kata Ibu, bagaimana sih pengobatan kanker leher rahim ini? Nah, yang pertama ada operasi pada stadium awal Ibu. Yang kedua ada terapi penyinaran pada stadium lanjut. Yang ketiga ada kemoterapi pada stadium lanjut. Yang keempat ada terapi paliatif untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, itu Ibu untuk cara pengobatannya. Nah, terus bagaimana pap smear dilakukan? Nah, pap smear dilakukan itu dengan menggunakan spatula atau macam kaus. Nah, Ibu, di sini siapa yang harus melakukan pap smear? Nah, yang pertama yaitu setiap wanita yang sudah melakukan senggama. Yang kedua, wanita yang memiliki faktor risiko kanker leher rahim. Yang ketiga, mengalami pendarahan setiap senggama. Yang keempat, memiliki keputihan atau gatal pada area vagina. Yang keempat, sudah menopause dan mengeluarkan darah lewat kemaluan Ibu. Dan yang terakhir, berganti pasangan dalam senggama. Dan di sini ada tips persiapan tes pap smear Ibu agar hasil efektif. Yang pertama di sini ada rileks pada saat pemeriksaan. Yang kedua ada puasa senggama 2 hari sebelumnya. Yang ketiga ada 1-2 minggu setelah haid. Yang keempat, jangan menggunakan sabun pembersih daerah wanita. Dan yang terakhir, pada wanita yang habis bersalin. Untuk selanjutnya di sini dilakukan minimal setiap tahun
kalau hasil tidak normal. Dan untuk bagaimana sih pap smear dilakukan? Nah, pap smear dilakukan dengan mengusap spatula atau memacam kuas anjir liar gimana. Bagaimana sih pap smear ini dilakukan? Nah, pap smear ini dilakukan dengan mengusap spatula atau semacam kuas celak berbulu lembut ya Bu ya, untuk mengambil sel-sel dinding leher rahim yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan dengan mikroskop untuk melihat kondisi sel-sel tersebut di dinding rahim. Nah, prosedur pap smear ini tes mungkin sangat tidak menyenangkan ya Bu ya untuk ibu, tetapi akan menimbulkan rasa sakit ibu sebetulnya. Mungkin ibu bertanya-tanya kapan sih hasil tes itu dapat diketahui. Nah, hasil tes itu dapat diketahui karena ini perlu di pemeriksaan yang teliti ya Bu ya. Maka dibutuhkan waktu untuk 1 minggu untuk diketahui hasilnya. Nah, ibu, apakah ada yang ingin tanyakan sebelumnya Bu? Baik, kalau tidak ada, saya izin bertanya ya Bu ya, untuk mengevaluasi terkait penyuluhan saya tadi. Bagaimana sih Bu pengobatan kanker leher rahim ini? Yang pertama operasi pada stadium awal, Ya. yang kedua kemoterapi pada stadium akhir. Nah, bagus ya Ibu ya, ternyata Ibu sudah paham. Nah, baik Ibu, untuk penyuluhan terkait deteksi dini kanker rahimnya sudah selesai. Bagaimana perasaannya Bu? Senang bisa Nah, tahu. sudah bisa tahu ya Bu ya. Ya. Nah, baik Ibu, kalau begitu sebelumnya apakah ada yang ingin tanyakan Ibu sebelum saya pamit? Gak ada udah. Baik, kalau tidak ada, saya pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum Bu.